Semua murid pulang. Tapi kenapa ada suara tawa dari kamar belakang rumah Pak Joko? Suasana sekolah tua di Jakarta itu seperti biasa. Pagi yang sibuk, riuh suara siswa di lapangan, dan derap langkah kaki di koridor. Di balik gerbang utama, berdirilah seorang pria berkacamata dengan wajah datar dan mata yang tampak kosong. Nama Pak Joko, ia guru baru, ditugaskan mengajar matematika menggantikan guru lama yang mendadak mengundurkan diri. Hari pertama Pak Joko berjalan melewati lorong sekolah. Langkahnya berat, matanya mengamati tiap jendela kelas. Beberapa murid memperhatikannya, diam-diam, membicarakan penampilannya yang sedikit aneh. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh meski bersih. Pandangan matanya tajam, tapi kosong. Seolah ada sesuatu di balik tatapan itu. Sebagian guru yang lebih tua bahkan merasa sedikit risih saat harus menyapanya. Ruang guru sunyi saat Joko duduk di pojok ruangan. Ia tidak bicara, kecuali saat ditanya. Tatapannya sesekali kosong menembus dinding. Seolah ada sesuatu yang ia lihat, tapi orang lain tak bisa melihatnya. Beberapa guru mulai berbisik-bisik. Konon, guru matematika sebelumnya mengundurkan diri karena depresi berat. Jam pelajaran pertama dimulai. Joko masuk kelas X, tempat murid-murid yang terkenal bandel dan sulit diatur. Murid-murid awalnya gaduh, tapi langsung diam saat Joko berdiri. Di depan mereka, suasana tiba-tiba mencekam. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada yang berani mengusik. Tanpa banyak bicara, Joko menuliskan rumus-rumus panjang di papan tulis. Suaranya datar, tanpa ekspresi. Tapi ada sesuatu dari suaranya yang membuat murid-murid tak berani berkutik. Semua menuruti, semua mendengarkan. Di antara murid-murid itu, ada satu nama yang kelak menjadi pusat dari segala bencana. Diana. Diana duduk di bangku kedua dari depan. Ia gadis cerdas, cantik, dan dikenal sebagai ketua kelas. Ia murid yang sering mendapat pujian dari para guru. Namun entah kenapa, Diana merasa ada sesuatu yang berbeda saat Pak Joko memperhatikannya. Tatapan gurunya itu terasa aneh. Bukan seperti tatapan seorang guru kepada murid, tapi tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Beberapa hari berlalu, Pak Joko tetap menjadi sosok misterius di sekolah itu. Tapi satu hal yang mulai menjadi kebiasaan. Setiap kali kelas berakhir, ia berdiri di depan kelas. Lebih lama, matanya selalu mencari-cari satu sosok. Sosok Diana. Di ruang guru, kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada Joko. Ia diminta membimbing kegiatan belajar kelompok sebagai upaya meningkatkan nilai matematika. Joko menerima tanpa banyak baik, tapi sesuatu di balik senyumnya membuat kepala sekolah bergidik. Sebuah senyum tipis yang tampak seperti awal dari rencana gelap yang belum dimulai. Pada hari Sabtu sore, Diana menerima pemberitahuan. Ia dan beberapa temannya diundang ikut belajar kelompok di rumah Pak Joko, sebuah kegiatan rutin yang katanya untuk memperbaiki nilai dan membantu guru memahami kesulitan siswa. Diana menatap pesan singkat di layar ponselnya. Ada rasa ganjil di hatinya, tapi ia mencoba berpikir positif. Toh, banyak temannya juga ikut. Yang tidak ia tahu, undangan itu adalah awal dari kutukan, kelam yang akan menghancurkan hidupnya. Sementara itu, di rumahnya yang sepi dan gelap, Pak Joko duduk di pojok ruang tamu, matanya kosong, menatap dinding kosong di depannya. Di balik tubuhnya, tergantung sebuah cermin besar berdebu. Dan di dalam cermin itu, ada bayangan hitam yang terus berbisik di telinganya. Diana, waktunya sebentar lagi. Pak Joko tersenyum tipis. Senyum yang membuat siapapun yang melihatnya akan merinding. Kegelapan mulai menyelimuti. Sabtu sore. Langit Jakarta mulai suram meski waktu belum petang. Awan-awan gelap menggantung rendah, menutupi matahari yang seharusnya masih memancarkan cahayanya. Di sekolah, beberapa siswa terlihat berjalan berkelompok menuju sebuah rumah tua di daerah belakang sekolah. Rumah itu adalah milik Pak Joko. Di antara siswi-siswa tersebut, Diana melangkah pelan. Di tangannya tergenggam buku matematika tebal yang mulai usang. Wajahnya datar, tapi matanya tampak ragu. Teman-temannya sesekali bercanda sepanjang perjalanan, berusaha menghilangkan rasa aneh yang mereka rasakan. Namun langkah kaki mereka semakin berat saat gerbang. Rumah Pak Joko mulai tampak. Rumah Pak Joko berbeda dari rumah guru-guru lainnya. Bangunannya kuno, bercat abu-abu kusam, dindingnya penuh retakan,
dan halaman depannya dibiarkan terbengkalai dengan rerumputan liar. Pohon beringin besar di pojok halaman menjulang, seolah menjadi penjaga kelam rumah itu. Bahkan, pagar rumahnya sudah hampir roboh. Sesampainya di depan pintu, Pak Joko sudah menunggu. Ia tidak membuka pagar. Ia hanya berdiri diam, menatap satu persatu muridnya seperti menghitung. Matanya lama terhenti pada sosok Diana. "Hari ini kalian belajar di dalam. Ayo masuk," ucapnya datar. Suara gerit pagar yang disentuh tangan Pak Joko membuat bulu kuduk Diana berdiri. Tapi ia menelan ketakutannya, berusaha tampak biasa di depan teman-temannya. Mereka melangkah, masuk satu persatu. Suasana dalam rumah sangat berbeda dari luar. Sepi, gelap, bau lembab bercampur, bau dupa samar tercium di udara. Perabotan tua berjejer, dipenuhi debu tebal. Tirai di jendela semua tertutup rapat, membuat sinar matahari tak bisa menembus ke dalam. Hanya ada lampu redup di ruang tengah tempat Pak Joko menyiapkan meja panjang untuk belajar kelompok dudak di sini. "Kita mulai dari soal nomor 21, ujar Pak Joko tanpa banyak basa-basi. Murid-murid mulai membuka buku mereka. Diana duduk di ujung meja, agak jauh dari Pak Joko. Sesekali ia melirik sekeliling. Ada perasaan terjebak di tempat yang salah. Tapi ia mencoba berpikir logis. Ini hanya rumah guru, bukan tempat angker. Namun satu hal mengganggu pikirannya. Merasa sejak masuk rumah itu, udara di sana seperti berhenti bergerak. Nafasnya terasa berat. Dan Pak Joko tetap diam memperhatikan mereka dengan tatapan kosongnya. Pelajaran dimulai. Pak Joko menjelaskan materi sambil mondar-mondir di belakang. Tapi langkahnya selalu berhenti lama di belakang Diana. Murid-murid lain mulai merasa risih, tapi tak ada yang berani bicara. Diana pura-pura fokus menulis soal. Beberapa menit berlalu, tak ada suara selain suara kapur tulis di papan dan suara sesekali Pak Joko berbicara. Hingga akhirnya, satu persatu murid mulai gelisah. Aroma dupa semakin pekat, dan tanpa mereka sadari, jam di dinding rumah Pak Joko berhenti berdetak. Sejak mereka masuk tadi, 1 jam berlalu. Pak Joko tiba-tiba berkata, "Sudah sore, yang lainnya pulang dulu." "Diana, kamu tetap di sini. Ada yang harus saya jelaskan khusus." Semua murid kaget. Diana langsung menoleh. "Tapi Pak, pulang." Suara Pak Joko keras, membuat semua terdiam. Teman-teman Diana saling pandang. Salah satu temannya, Rani, mencoba berkata, "Pak, kami bisa tunggu Diana." "Pulang." Ucapan Pak Joko seperti perintah dari sesuatu yang lebih gelap, tanpa bisa membantah. Satu persatu mereka berdiri. Rani menatap Diana penuh rasa bersalah. "Maaf Diana hanya bisa mematung di kursinya." Pak Joko berdiri di depan pintu, sampai semua murid keluar. Suara pagar rumah tertutup keras, dan sejak itu, suasana menjadi benar-benar sunyi. Kini, hanya ada Diana dan Pak Joko di dalam rumah tua itu. Pak Joko perlahan mendekat ke arah Diana. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis atau tertawa terlalu lama. "Duduk saja, Diana," ucapnya pelan. Tapi suara itu terdengar berat dan tidak alami. Diana mencoba berdiri. "Pak, saya mau pulang. Kita belum selesai belajar." Diana mundur selangkah, tapi Pak Joko tiba-tiba menengadah ke atas. Tubuhnya bergetar seperti orang kesurupan. Ia meracau dalam bahasa yang tak dimengerti. Wajahnya berubah, bibirnya sobek ke samping, senyumnya melebar seperti topeng. "Sin," matanya meneteskan darah. "Aku butuh kamu, Diana." Diana berteriak histeris dari dalam rumah itu. Tak ada yang mendengar teriakan tersebut. Sementara di luar pagar, angin berhenti, burung-burung menghilang, dan pohon beringin tua di halaman seolah diam menatap ke dalam. Malam pun mulai turun, jauh lebih cepat dari seharusnya. Malam tiba, terlalu cepat di rumah tua itu. Lampu ruang tamu redup, udara kaku. Diana berdiri kaku di sudut ruangan, napasnya tersengal. Pak Joko berdiri beberapa meter di depannya, tapi yang berdiri di hadapannya itu bukanlah lagi sosok guru. Matanya kosong. Kulit wajahnya pucat seperti lilin. Bibirnya sobek di ujung-ujung, membentuk senyum menyeramkan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Pak Joko, saya mau pulang." Suara Diana bergetar. Tubuhnya mundur perlahan,
punggungnya menempel di dinding ruang. "Tamu." Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, menyeret kaki seperti orang kesurupan. Tangannya yang panjang menggantung di sisi tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil seperti gema di kepala Diana, seolah suara langkah itu terjadi di dalam pikirannya. "Duduk." Suara Pak Joko akhirnya terdengar. Suara yang berat, datar, tanpa intonasi. Diana hampir menangis. Ketakutannya mengalahkan akalnya. Ia berlari ke arah pintu, berusaha memutar gagangnya namun terkunci. Pak Joko sudah berdiri di belakangnya. Nafasnya terengah, nafasnya dingin, menusuk kulit Diana. "Pulang? Belajar belum selesai?" bisik Pak Joko. Diana menangis. "Pak, jangan ganggu saya." Pak Joko tertawa kecil. Tertawa itu tidak seperti suara manusia. Lebih mirip desisan ular bercampur cekikikan yang retak. "Diana, aku lihat kamu jauh sebelum kamu masuk sekolah ini," ucapnya dengan suara parau. "Aku sudah lama menunggumu." Diana ketakutan setengah mati. Ia menggedor-gedor pintu. Jeritannya menggema di rumah itu. Tapi tak ada yang bisa mendengar. Jalanan depan rumah Pak Joko sepi. Rumah-rumah tetangga sudah lama kosong. Dan sejak sore, dunia di luar rumah itu seperti terputus. Pak Joko bergerak cepat. Ia meraih lengan Diana. Sentuhan tangannya dingin seperti mayat. Diana berusaha melawan, berteriak, menendang. Tapi tenaga Pak Joko seperti bukan tenaga manusia. Ia menarik Diana ke ruang tengah di meja tempot. Mereka belajar sebelumnya. Sudah ada sesuatu yang Diana baru sadar. Segelas teh. Teh yang tak disentuh siapapun sejak tadi. "Minum." Yuka Pak Yoko. Diana menggeleng cepat. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Tangannya menggenggam lengan Pak Joko. "Memohon, Pak, saya mohon. Jangan." Namun di saat itu, Pak Joko berhenti, bergerak. Kepalanya tertunduk, tangannya melemah. Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Diana memanfaatkan kesempatan itu. Ia melepaskan genggaman Pak Joko dan melarikan diri menuju tangga. Ia berpikir, mungkin ada jalan keluar dari lantai atas. Mungkin ada jendela. Mungkin ada apa saja yang bisa membawanya keluar dari rumah gila ini. Pak Joko masih berdiri diam. Tubuhnya gemetar hebat. Suaranya mengerang lirih, seperti seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah kaki berat terdengar di tangga. Pak Joko mulai mengejar. Diana menjerit saat langkah kaki itu semakin dekat. Menemukan sebuah kamar. Pintu kayu tua. Ia mendorongnya keras-keras dan mengunci diri di dalam. Kamar itu gelap. Hanya ada cahaya bulan yang samar dari celah kecil di jendela. Bau apek memenuhi hidungnya. Diana memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Di luar pintu, suara Pak Joko terdengar. "Diana, jangan takut. Ayo kita lanjut belajar." Diana memegang mulutnya sendiri agar tak terdengar napasnya. Matanya berair. Tapi tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar bisikan, "Jangan buka pintu, jangan lihat cermin." Diana terkejut. Bisik itu jelas terdengar di dekat telinganya. Ia mencari sumber suara. Tapi kamar itu kosong. Tiba-tiba, ia sadar sesuatu. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar. Cermin itu menempel di dinding. Permukaannya retak di beberapa bagian. Tapi di tengga-tengga retakan itu, ada bayangan. Bayangan seseorang yang bukan dirinya. Diana menahan napas. Ia mundur perlahan. Namun, cermin itu tiba-tiba bergetar. Dan dari dalam retakan cermin, bayangan di dalamnya mulai bergerak. Sendiri, dari balik pintu, suara ketukan perlahan berubah menjadi gedoran keras. Pak Joko mengamuk di luar. "Diana, buka!" Diana menjerit histeris. Di luar, Pak Joko mendobrak pintu dengan seluruh tenaganya. Dan di dalam kamar, dari dalam cermin, sesuatu perlahan merayap keluar. Sosok hitam tanpa wajah. Diana tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Sosok bayangan yang keluar dari cermin atau Pak Joko di luar pintu. Semua cahaya dalam kamar itu padam. Teriakan Diana adalah hal terakhir yang terdengar malam itu. Sebelum semuanya lenyap dalam kegelapan. Keesokan paginya, suasana di sekolah berubah mencekam. Kabar hilangnya Diana menyebar cepat. Teman-teman sekelasnya resah. Orang tua Diana datang pagi-pagi buta ke sekolah dengan wajah panik. Bertanya pada kepala sekolah, bertanya pada siapa.
saja tapi tak ada jawaban. Yang mereka tahu, Diana tak pernah pulang setelah kegiatan belajar kelompok di rumah Pak Joko. Pak Joko sendiri muncul di sekolah seperti tak terjadi apa-apa. Ia berjalan masuk gerbang dengan langkah biasa. Kazan, kulit wajahnya tampak lebih pucat dibanding biasanya. Saat kepala sekolah mendekatinya dan bertanya, "Pak Joko, kemarin Diana belajar di rumah Anda." "Benar." Pak Joko hanya menoleh perlahan, bibirnya tersenyum samar. "Tipis, terlalu tipis." Ia menjawab singkat. Sudah pulang. Tidak ada yang berani mempertanyakan lebih lanjut. Ada sesuatu dalam tatapan matanya. Sesuatu yang membuat orang ingin segera mengakhiri percakapan di ruang guru. Pak Joko duduk di bangkunya seperti biasa. Namun ia tak membuka buku apapun. Tak menyentuh apa-apa. Ia hanya duduk di pojok, menatap kosong ke dinding di depannya. Tangan kirinya mencengkram erat-erat sesuatu di saku celananya. Sebuah pita rambut kecil berwarna merah. Tak ada yang tahu benda itu milik siapa. Sementara di luar ruang guru, bisik-bisik murid dan guru mulai menyebar tentang Diana, tentang Pak Joko, tentang ketakutan yang mulai menghantui sekolah itu. Malam harinya, di rumah tua itu, Pak Joko terduduk di ruang tamunya yang gelap. Lampu tak dinyalakan, jendela semua tertutup rapat. Udara di dalam rumah seperti membeku. Pak Joko duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya merah, namun kosong. Di sekelilingnya, ada bekas-bekas tanah yang berserakan di lantai. Tangannya kotor, penuh lumpur kering. Mulutnya terus berbisik-bisik. "Aku tidak salah. Aku tidak salah. Aku hanya membersihkan." Suara ketukan terdengar dari dalam dinding. Pak Joko langsung menoleh cepat. Wajahnya pucat, matanya melebar. Tubuhnya gemetar hebat. Suara itu kembali terdengar. "Tok, tok, siala." Dari dalam dinding, seolah dari balik lantai tempatnya duduk. Aku sudah mengubur. Kau tidak ada, kau tidak ada." Bisik Pak Joko panik. Ia memejamkan mata, menutup telinga, menggoyang-goyangkan kepalanya. Namun ketukan itu berubah menjadi suara. Tawa kecil seorang perempuan. Tawa yang sangat dikenalnya. Tawa Diana. Pak Joko berdiri terburu-buru, membanting kursi. Ia berjalan cepat menuju dapur, membuka laci, mengambil pisau. Tangannya gemetar. Ia berbalik. Pisau terhunus, seolah siap membela diri dari sesuatu yang tak terlihat. "Keluar, keluar dari rumahku," teriaknya. Tapi suara tawa itu semakin keras. Tembok di depannya tiba-tiba muncul bercak darah samar. Dari atas dinding, darah menetes perlahan, membentuk tulisan, "Aku masih di sini." Pak Joko menjerit. Ia melempar pisau ke arah tulisan darah itu, tapi pisaunya hanya mengenai dinding kosong. Saat ia mendekat, tulisan itu sudah hilang. Dara mengering dalam sekejap. Tubuh Pak Joko limbung, nafasnya memburu. Ia berjalan terseok ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin dan untuk sesaat, ia tak melihat dirinya sendiri. Di balik cermin itu, berdiri sosok Diana, mengenakan seragam sekolahnya. Tapi wajahnya pucat seperti mayat. Matanya hitam pekat dan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Pak Guru!" Pak Joko mundur ketakutan. Jatuh terduduk. Ia berteriak histeris. Cermin itu retak tiba-tiba. Pecah. Berkeping-keping. Suara kaca hancur memenuhi kamar mandi. Pak Joko menutup wajahnya. Tapi tidak ada darah. Tidak ada luka. Hanya keringat dingin dan nafas yang semakin tidak beraturan. Tapi bisikan Diana terus terdengar dari segala arah. "Kenapa Pak Guru kubur saya di sana? Kenapa Pak Guru kira saya tidak akan kembali, Pak Guru? Aku belum selesai belajar." Pak Joko berlari keluar kamar mandi, membanting pintu. Ia terduduk di lorong rumah. Tubuhnya gemetar. Di tangannya, pita rambut merah Diana masih tergenggam erat. Ia menangis, tapi bukan tangisan orang menyesal. Tangisannya adalah jeritan seseorang yang perlahan kehilangan akal. Di sudut lorong, bayangan hitam berdiri diam, memperhatikannya. Bayangan itu tersenyum. Pagi harinya, Pak Joko kembali ke sekolah. Tapi bukan lagi sebagai manusia seutuhnya. Pandangannya kosong sepenuhnya. Matanya merah dari keyohan. Beberapa murid yang melihatnya berkata, tubuh Pak Joko seperti berjalan sendiri. Kepalanya kadang miring ke kanan, kadang menunduk tiba-tiba. Seorang guru memanggilnya di koridor. Pak Joko berhenti naman sot guru.
itu menatap matanya. Ada sesuatu yang bukan manusia di balik tatapan itu. Tatapan yang hampa, gelap, dan mematikan. Pak Joko berjalan lagi, dan di belakangnya, di lantai koridor sekolah, jejak kakinya meninggalkan bekas tanah basah. Bekas dari tempat mayat Diana dikuburkan. Kutukan itu sudah mulai bergerak. Sekolah pagi itu terasa aneh, langit mendung gelap. Meski belum waktunya hujan, para murid berjalan tergesa-gesa di lorong sekolah. Seolah ingin cepat sampai di kelas dan menghindari sesuatu. Desas-desus soal hilangnya Diana makin menjadi-jadi. Beberapa murid mulai berani berbisik tentang Pak Joko, tentang tatapan kosongnya, tentang langkah kakinya yang berat, seolah menyeret beban yang tak terlihat. Tapi di ruang guru, Pak Joko duduk di kursinya seperti biasa. Ia membuka buku-buku murid, mencoreti sol-sol, tanpa membaca. Tangannya gemetar, matanya merah. Namun ia tetap duduk, seolah tidak ada apapun yang salah. Di atas mejanya, tanpa ia sadari, ada bercak tanah yang menetes dari sela-sela jarinya. Pak Joko berbicara sendiri dengan suara sangat pelan. Seperti doa. Tapi jika didengar lebih dekat, ucapannya adalah deretan angka-angka, rumus, soal-soal matematika. Seolah ia sedang menghafal ulang semua pelajaran, tapi dengan cara yang tidak masuk akal. Sementara di pikirannya, suara itu semakin keras. Suara yang ia coba tolak. Suara yang membisik sejak malam itu. 1, belum cukup. Cari lagi, bersihkan. Tidak, bisik Pak Joko lirih. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Kau sudah memilih. Kau sudah menguburnya. Kau tak bisa berhenti. Pak Joko mencengkeram kepalanya. Sakit, terlalu sakit. Sampai suara bel sekolah membangunkannya. Dari kegilaan sejenak, ia bangkit dengan tubuh gemetar. Dan seperti mayat hidup, ia melangkah menuju kelas. Di dalam kelas, suasana mencekam. Para murid hanya diam. Tak ada yang berani bicara. Pak Joko masuk tanpa suara. Ia menulis rumus-rumus panjang di papan tulis. Namun tanpa sadar, tulisan di papan itu bukan lagi rumus, melainkan deretan angka acak. Simbol-simbol aneh. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Diana. Tiba-tiba nama itu terlintas dalam pikirannya. Dan saat ia berbalik, Pak Joko memandang bangku kosong di tengah kelas. Bangku Diana. Pandangannya lama terhenti di sana. Kepalanya miring sedikit. Bibirnya gemetar. Tapi dalam pandangannya, bangku itu tidak kosong. Ia melihat Diana duduk di sana, tubuhnya utuh, tapi pucat. Wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Ia memakai seragam sekolah seperti biasa. Pak Joko tersenyum. Wajahnya cerah, seperti orang menemukan sesuatu yang ia cari. Diana, sudah datang, bisiknya. Murid-murid saling pandang. Mereka tak melihat apapun di bangku itu. Hanya bangku kosong. Tapi Pak Joko terus berjalan mendekati bangku kosong itu. Tangannya gemetar. Dari matanya, air mata mengalir. Namun wajahnya penuh senyum. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku lagi. Tiba-tiba, Pak Joko berhenti melangkah. Kepalanya mendongak ke atas. Matanya kosong. Suara yang ia dengar di kepalanya kembali terdengar. Cari lagi. Tambahkan lagi. Dan saat itu, sesuatu yang gelap muncul dalam pikirannya. Sebuah rencana. Rencana yang ia tak mengerti, tapi harus ia lakukan. Ia harus membersihkan lebih banyak. Diana adalah yang pertama. Tapi belum cukup. Belum selesai. Pak Joko mulai menulis nama-nama di buku catatannya. Nama-nama murid, satu persatu. Setelah nama Diana, ia tulis Rani, lalu Fajar, lalu Riko, teman-teman Diana. Semuanya yang ada di sesi belajar kelompok malam itu. Ia tidak tahu kenapa ia menulis nama-nama itu. Tangannya bergerak sendiri. Tapi ia sadar, ia akan segera mengundang mereka ke rumahnya. Seperti ia mengundang Diana. Semuanya akan selesai. Semuanya akan dibersihkan. Begitulah bisikan itu berkata. Sore harinya, di rumah tua itu, Pak Joko duduk di ruang tengah. Cahaya lampu kuning remang-remang. Di depannya, secari kertas dengan daftar nama muridnya. Ia membacanya satu persatu, dan setiap menyebut nama, ia menorehkan goresan pisau kecil di telapak tangannya. Darahnya menetes ke lantai, darah bercampur tanah basah yang dibawa dari belakang rumahnya. Di halaman belakang, di bawah pohon beringin besar, ada satu gundukan tanah baru. Di atas gundukan itu,
Ada pita merah kecil, dan suara bisikan itu terus memanggilnya. Tambahkan lagi, Pak Joko tersenyum lebar. Lebih lebar dari manusia normal. Di rumah itu, rencana mengerikan sudah dimulai. Kematian Diana hanyalah awal dari semuanya. Malam itu, gerimis mengguyur pelan jalanan di sekitar sekolah. Lampu-lampu jalan berkelip redup. Rumah Pak Joko berdiri seperti bayangan di ujung gang. Gelap, dingin, dan sepi. Tapi di dalam rumah tua itu, Pak Joko telah sibuk mempersiapkan sesuatu. Di meja kayu panjang yang sempat digunakan Diana dan teman temonnya belajar sebelumnya, Pak Joko menyusun 5 gelas teh. Tangannya cekatan tapi gemetar. Di samping gelas-gelas itu, tergeletak sebuah kantong plastik kecil berisi serbuk putih. Kipu, obat tidur. Napas Pak Joko tersengal. Suara di kepalanya terus berbisik. Bersihkan. Semua harus bersih. Ia menuangkan serbuk itu perlahan ke setiap gelas. Cairan teh berubah keruh. Aroma samar menyebar di udara. Ia tersenyum kecil. Pandangannya kosong. Namun mulutnya komat kamit seperti sedang membaca doa. Namun bukan doa manusia. Tepat pukul 7 malam. Ketukan terdengar di pintu rumah. Pak Joko membuka perlahan. Di luar berdiri 4 orang murid. Rani, Fajar, Riko, dan Intan. Wajah mereka tampak gelisah. Sejak hilangnya Diana mereka merasa ada yang tidak beres. Tapi perintah kepala sekolah membuat mereka tak punya pilihan. Mereka diminta kembali ikut belajar kelompok di rumah Pak Joko. Tidak ada yang tahu kepala sekolah menerima pesan undangan belajar dari siapa. Tidak ada yang tahu, kecuali Pak Joko. Kalian datang. Suara Pak Joko datar. Tatapannya menusuk tanpa ekspresi. Murid-murid hanya mengangguk ragu. Mereka melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa berat. Seperti ada kabut tak kasat mata yang menyesakkan dada. Di meja, Pak Joko menunjuk kursi. Duduk. Mereka duduk diam. Tak ada yang bicara. Napas mereka tertahan. Sebelum belajar, minum dulu. Badan kalian kelihatan lelah. Ucap Pak Joko sambil menunjuk gelas-gelas teh yang sudah tertata rapi. Rani melihat gelas itu ragu. Begitu juga yang lainnya. Tapi mereka takut membantah. Pak Joko menatap mereka satu persatu. Matanya kosong. Tapi dari balik kegelapan tatapannya, ada perintah tak terlihat. Seolah memaksa, Rani mengambil gelasnya. Namun tangannya gemetar. Ia berbisik lirih kepada Intan. Kenapa tehnya bau aneh? Intan menggeleng. Ia juga merasa ada sesuatu yang salah. Tapi sebelum mereka bertanya, Pak Joko bicara lagi. Minum, suaranya keras. Seketika suasana ruangan membeku. Suara itu bukan hanya ucapan manusia. Lebih seperti perintah dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Perlahan, satu persatu mereka meminum teh itu. Dengan rasa takut, dengan rasa curiga. Namun mereka tak kuasa melawan tekanan yang tak kasat mata. Pak Joko hanya tersenyum puas. Senyumnya lebar, matanya tak berkedip. Beberapa menit setelah teh habis diminum, tubuh mereka mulai lemas. Pandangan mereka mengabur. Rani mencoba berdiri, namun jatuh tersungkur. Fajar memegang kepalanya. Matanya setengah tertutup. Pak, ada apa ini? Bisik Riko sebelum kepalanya terhantuk meja. Satu persatu. Mereka terkulai tak sadarkan diri. Pak Joko menghela napas panjang. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya berat menuju dapur. Di sana, ia sudah menyiapkan sesuatu. Parang besar. Berkarat di mata Pak Joko semuanya adalah proses pembersihan. Itu yang terus dibisikkan di kepalanya. Ia bukan akan membunuh. Ia akan membersihkan. Karena begitu suara gelap itu berkata, ia kembali ke ruang tengah. Keempat muridnya tergeletak tak berdaya. Pak Joko menatap mereka. Mulutnya tersenyum. Parang di tangannya terangkat. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Tangannya gemetar hebat. Wajahnya pucat. Suara langkah kaki dari arah belakangnya. Pak Joko perlahan menoleh. Menuju dapur. Sesosok tubuh berdiri. Tubuh dengan seragam sekolah. Rambut panjang. Wajah tertunduk. Kulit pucat seperti mayat. Diana berdiri diam. Sosoknya samar namun nyata. Pak Guru. Suara Diana pelan. Terdengar seperti bisikan. Di seluruh ruangan, Pak Guru. Saya belum selesai belajar. Parang di tangan Pak Joko jatuh ke lantai. Matanya melotot. Napasnya berat. Ia mundur perlahan. Tubuhnya gemetar.
Namun Diana tetap berdiri diam, tidak bergerak. Tapi senyum tipis mulai muncul di sudut bibirnya. Senyum yang dingin, senyum yang bukan lagi milik manusia. Kenapa? Pak Guru, kubur saya di sana. Suara itu bergema di kepala Pak Joko. Pak Joko menjerit histeris. Ia memegangi kepalanya, memukul-mukul dirinya sendiri. Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Jangan! Tapi Diana melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah Diana membuat lantai rumah Pak Joko bergetar. Lampu gantung di ruang tamu bergoyang hebat. Gelas-gelas di meja retak tanpa sebab. Pak Joko jatuh tersungkur. Ia merangkak, mencoba melarikan diri ke kamar. Sementara tubuh Diana perlahan menghilang. Namun tawanya masih terdengar. Tawa kecil, tawa puas, tawa arwah yang belum selesai menuntut balas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah kematian Diana, Pak Joko tidak berani mengangkat parang itu lagi. Ia hanya berdiam di kamar, menangis seperti orang gila. Sementara di ruang tengah, keempat muridnya mulai sadar perlahan. Tapi satu misteri baru dimulai. Bagaimana mereka bisa selamat malam itu? Dan apa sebenarnya rencana dari arwah Diana? Pagi hari setelah malam pembantaian yang gagal itu, rumah Pak Joko terlihat lebih sepi dari biasanya. Dari luar, rumah tua bercat kusam itu tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun di dalamnya, suasana jauh lebih kelam. Bau tanah basah dan darah samar memenuhi udara. Pak Joko duduk di pojok kamar, memeluk lutut, matanya sembab. Wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya gemetar terus-menerus. Di antara jemarinya, tergenggam kuat pita merah kecil milik Diana. Kepalanya terus bergerak, maju mundur, dan bibirnya terus meracau. Aku sudah kuburkan, aku sudah kuburkan. Kenapa kau kembali? Suara bisikan Diana terus memenuhi pikirannya. Aku di sini, Pak Guru. Aku masih di sini. Pak Joko menutup telinga, tapi suara itu tak pernah berhenti. Ia menggedor-gedor kepalanya sendiri, hingga darah mengalir dari pelipisnya. Di lorong rumah, bekas langkah kaki tanah masih membekas. Dari belakang rumah, bau busuk samar mulai menyebar. Di bawah angin yang berhembus melalui sela-sela retakan dinding. Seekor kucing hitam mondar-mandir di halaman belakang. Hewan itu menggendes-endes gundukan tanah di bawah pohon beringin besar. Lalu berhenti ekor kucing itu menegang. Bulunya berdiri, telinganya bergerak gelisah. Dan tanpa alasan jelas, kucing itu berlari ketakutan. Karena dari bawah gundukan tanah itu, sesuatu bergerak. Bumi retak perlahan. Dari balik tanah, jari-jari, tangan putih pucat mencuat, lalu menghilang kembali. Di sekolah, kabar 4 murid yang semalam dikurung Pak Joko tersebar cepat. Mereka ditemukan dini hari oleh warga, terduduk kebingungan di depan rumah Pak Joko. Mulut mereka terkunci, wajah mereka pucat, tidak ada yang bisa bicara. Mereka hanya terus berbisik lirih. Diana ada di dalam. Diana, selamat, Diana. Padahal semua orang tahu, Diana telah hilang hampir seminggu. Kepala sekolah yang panik langsung melaporkan kejadian ini. Polisi datang, rumah Pak Joko digerebek. Namun anehnya, saat pintu didobrak, Pak Joko tidak ditemukan di dalam. Rumah itu kosong. Semua pintu terkunci dari dalam. Tidak ada jejak siapapun. Seolah Pak Joko menghilang begitu saja di dalam rumahnya sendiri. Namun yang membuat warga semakin ketakutan adalah bau busuk dari halaman belakang rumah itu. Petugas menggali gundukan tanah di bawah pohon beringin. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu. Mayat Diana, tubuhnya utuh, mengenakan seragam sekolah yang telah dipenuhi tanah dan darah kering. Tangannya tertekuk tak wajar. Lehernya terlilit rambut panjangnya sendiri. Wajahnya membiru. Namun matanya tetap terbuka. Dan di tangan kanannya yang mencengkeram erat, ada pecahan cermin kecil. Polisi, warga, dan guru-guru sekolah terdiam. Ngeri, tubuh Diana diangkat perlahan dari kubur dangkal itu. Tapi yang paling membuat merinding adalah ekspresi wajahnya. Mayat Diana seolah sedang tersenyum tipis. Tubuhnya dikuburkan ulang di pemakaman umum. Namun sejak saat itu, setiap malam, warga di sekitar rumah Pak Joko mulai melihat sesuatu. Di halaman belakang rumah kosong itu, ada sosok anak perempuan berambut panjang, duduk di atas gundukan tanah. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutupi wajahnya.
Ia duduk diam berjam-jam, seolah menunggu seseorang. Kadang, ia tertawa kecil. Kadang, ia memanggil, "Pak Guru." Sementara itu, keberadaan Pak Joko masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Polisi terus mencari. Tapi, beberapa murid bercerita, mereka sempat melihat Pak Joko di sekolah. Berdiri di lorong, menatap kelas kosong. Pendek, kosong. Tapi di telapak tangannya, ada tanah basah yang terus menetes. Dan anehnya, setiap pagi setelah kejadian itu, bangku Diana di kelas selalu dalam keadaan basah. Seolah seseorang duduk di sana sepanjang malam. Malam-malam berikutnya, teror yang lebih gelap mulai menelan sekolah itu. Malam menjelang di sekolah itu. Sejak mayat Diana ditemukan, suasana sekolah berubah mencekam. Setiap sudut terasa dingin, setiap lorong memancarkan hawa kematian. Tak ada yang berani pulang terlambat. Bahkan para guru mulai enggan menginjakkan kaki ke sekolah sendirian. Namun teror sejati belum benar-benar dimulai. Pada malam ketiga setelah pemakaman Diana, hujan deras turun tanpa henti. Angin memecah sunyi malam, membawa bau tanah basah dan dupa terbakar. Di dalam ruang guru, jam dinding berhenti berdetak tepat pukul 12 malam. Dan di meja tempat Pak Joko biasa duduk, ada sesuatu yang tak biasa. Pita merah kecil, bersih, masih basah. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Namun semua guru yakin, pita itu adalah milik Diana. Sementara itu, di lorong kelas XC, bangku Diana yang kosong mulai menjadi pusat perhatian. Setiap pagi, bangku itu selalu basah, seolah ada seseorang duduk semalaman. Tidak ada yang berani membersihkannya. Sampai suatu malam, seorang petugas kebersihan sekolah mencoba mendekat. Namanya Pak Wardi. Ia lelaki parubaya. Malam itu, setelah semua orang pulang, ia memutuskan memberanikan diri mengepel lantai di dekat bangku itu. Ia berpikir semua hanyalah cerita murid-murid yang ketakutan. Namun saat ia mengelap meja Diana, hawa dingin menusuk punggungnya. Tangannya gemetar. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di pojok kelas. Sosok perempuan, rambut panjang, mengenakan seragam sekolah. Wajahnya tertunduk. Siapa di sana?" tanya Pak Wardi dengan suara bergetar. Sosok itu tidak bergerak. Pak Wardi menelan ludah. Perlahan ia mundur. Namun tiba-tiba, lampu kelas mati. Ruangan menjadi gelap total. Dan dari belakangnya, terdengar suara langkah kaki kecil. Cepat, mendekat. Pak Wardi tidak sempat berbalik. Tangan dingin mencengkeram lehernya dari belakang. Kuku-kuku panjang menggores kulitnya. Ia menjerit histeris. Namun suara jeritannya tertelan oleh gelapnya malam. Keesokan paginya, tubuh Pak Wardi ditemukan tergantung di ruang kelas XC. Lidahnya menjulur, matanya membelalak. Namun yang paling mengerikan adalah kedua tangannya menggenggam erat pita rambut merah. Dan di papan tulis kelas itu, ADA, besar dengan darah, Pak Guru. Siapa selanjutnya? Teror. Semakin brutal. Murid-murid mulai sakit tanpa sebab. Banyak yang mengaku didatangi Diana dalam mimpi mereka. Sosoknya selalu sama. Duduk di bawah pohon beringin, rambut menutupi wajah, dan pita merah di tangannya. Suaranya berbisik. Temani aku di sini." Banyak murid yang pingsan di kelas. Ada yang histeris melihat bayangan di kaca jendela. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di toilet sekolah. Padahal mereka sendirian. Rani, teman terdekat Diana, menjadi sasaran utama. Suatu malam, Rani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Diana berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam, dari mulutnya mengalir darah kental. Tapi yang paling mengerikan, Diana tersenyum. "Rani, aku sendirian di bawah tanah. Temani aku." Saat terbangun, Rani mendapati kedua kakinya penuh lumpur, seolah baru berjalan di atas kuburan. Dan sejak hari itu, Rani tak pernah bisa tidur tenang. Sementara di tempat lain, Pak Joko yang sempat menghilang, kini kembali muncul. Namun ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya kurus, matanya merah, wajahnya pucat. Ia terlihat berjalan di lorong-lorong sekolah saat malam. Murid-murid yang melihatnya berkata, ia membawa sekop. Beberapa orang bersumpah pernah melihat Pak Joko di malam hari, menggali tanah di halaman sekolah, seolah mencari tempat kuburan baru. Namun ketika dicari keesokan paginya, tak ada yang ditemukan. Hanya lubang-lubang kecil,
tersebar di belakang sekolah. Dan dari lubang itu, samar terdengar suara perempuan tertawa kecil. Arwah Diana belum puas, dan Pak Joko masih menjadi budak kutukannya. Siapapun yang masuk dalam daftar nama di buku Pak Joko akan menjadi korban berikutnya. Malam di sekolah itu semakin panjang. Warga sekitar mulai resah. Mereka tidak berani lewat depan sekolah setelah matahari terbenam. Banyak yang bersumpah melihat sosok Pak Joko berjalan membawa sekop di halaman sekolah. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat, dan langkah kakinya menyeret pelan, seolah setiap gerakannya dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, seorang satpam sekolah yang masih bertugas, Pak Ruslan, memutuskan memberanikan diri menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak percaya sepenuhnya pada bisik-bisik warga. Dengan senter dan keberanian yang mulai rapuh, ia masuk melalui gerbang sekolah yang sudah berkarat. Langit malam itu mendung tebal. Udara dingin merayap seperti kabut di antara pohon-pohon tua. Pak Ruslan menyusuri halaman belakang sekolah. Sampai akhirnya ia melihatnya. Pak Joko berdiri diam di dekat pohon beringin di belakang sekolah. Sekop besar di tangannya. Di bawah kakinya ada lubang besar yang sudah hampir selesai ia gali. Di sisi lubang itu ada sesuatu yang membuat darah Pak Ruslan membeku. 3 buah pita rambut merah. Ditata rapi, tubuh Pak Ruslan langsung lemas. Ia mundur perlahan. Namun Pak Joko tiba-tiba berbalik, matanya merah. Mulutnya sobek. Dari sela bibirnya, darah hitam mengalir. "Pak, Guru," Pak Ruslan berbisik ketakutan. Tapi Pak Joko tak bicara. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum samar. Kemudian ia bicara, namun bukan dengan suaranya sendiri. Suara perempuan, suara anak remaja. "Bapak mau temani aku juga?" Pak Ruslan menjerit sekeras-kerasnya. Ia berlari, menjatuhkan senternya, terhuyung keluar dari area sekolah. Di belakangnya, langkah kaki Pak Joko terdengar pelan, namun mengikuti. Sejak malam itu, Pak Ruslan tidak pernah kembali bekerja. Keesokan paginya, lubang besar yang digali Pak Joko ditemukan polisi. Dasar lubang itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada mayat. Ada buku tulis yang rusak, terendam air hujan dan lumpur. Di halaman buku itu, ada daftar nama, Diana Rani Fajar Riko Intan, Pak Ruslan, kepala sekolah. Semua murid ekse daftar itu ditulis dengan darah. Polisi gemetar. Mereka segera memutuskan menutup sekolah untuk sementara. Namun keputusan itu terlambat. Teror sudah menyebar. Murid-murid mulai kerasukan di rumah masing-masing. Banyak yang mulai bicara sendiri. Menjerit tengah malam, melihat bayangan perempuan duduk di pojok kamar. Arwah Diana tak lagi hanya menghantui sekolah. Ia mulai menghantui semua orang yang mengenalnya. Di sisi lain, Pak Joko yang dicari polisi ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah sekolah. Lorong tua bekas ruang arsip yang bahkan para guru tidak tahu keberadaannya. Di sana, dalam kegelapan, Pak Joko duduk bersimpuh di depan sesuatu. Sebuah cermin besar. Cermin itu pecah di beberapa bagian. Tapi di setiap retakan cermin, wajah Diana muncul. Bayangannya menatap Pak Joko dari segala arah. "Pak Guru, kita belum selesai." Pak Joko mengangguk perlahan. Dari matanya, air mata bercucuran. Tapi wajahnya tersenyum. Di tangannya, sekop berkarat tergenggam erat. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara Diana menjawab, "Kuburkan semua teman-temanku." Dan Pak Joko menunduk patuh. Malam itu, ia mulai menggali lubang baru. Semakin dalam, semakin dalam. Karena malam pembalasan semakin dekat. Dan arwah Diana, Bai Lampua, malam ke-10 setelah kematian Diana, adalah malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di sekitar sekolah itu. Gerimis turun tipis, menyebarkan aroma tanah basah dan bau dupa yang terbakar entah dari mana. Suasana sekolah seperti dikunci oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Semua akses utama terkunci rapat. Tapi dari dalam sekolah, terdengar suara sekop yang menghantam tanah, berulang, perlahan, seperti bunyi jam kematian. "Pak Joko, iya, ada di sana, di halaman belakang sekolah. Di bawah pohon beringin besar." Ia menggali tanpa henti. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya membiru dan bibirnya menghitam. Namun ia tidak berhenti. Tangannya terus menggali seperti dirasuki. Dari melotnia, darah hitam mengalir. Kepalanya sesekali menunduk tajam,
lalu mendongak ke langit dengan mata merah yang bersinar samar. Dan di sekelilingnya ada lubang-lubang lain, belasan. Setiap lubang dilengkapi sebuah tanda, pita merah. Dari balik lubang itu, terdengar suara bisikan, suara anak-anak. "Pak Guru, aku dulu ya, Pak Guru, temani aku di dalam tanah. Pak Guru, aku kedinginan." Namun Pak Joko tidak mempedulikan apapun. Sekop di tangannya tetap bekerja. Dan di ujung lubang paling besar, ia menunggu. Malam itu adalah malam tumbalnya. Sementara itu di rumah Rani, gadis yang menjadi target utama setelah kematian Diana, terjadi sesuatu yang mengerikan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Tapi malam ini berbeda. Rani terbangun tengah malam. Keringat membanjiri tubuhnya. Di dinding kamarnya, entah sejak kapan, muncul tulisan besar berwarna hitam. "Tiba giliranmu." Rani menjerit sekeras-kerasnya. Namun suaranya tenggelam di dalam kegelapan. Tak ada siapapun di rumah yang mendengar. Bahkan kedua orang tuanya seolah tertidur dalam sihir kematian. Dari pojok kamar sesosok tubuh berdiri. Diana, rambut panjangnya menutupi wajah. Seragamnya basah, berlumpur. Tubuhnya memancarkan bau busuk tanah kuburan. Tangannya terjulur pelan. Rani mundur ketakutan. "Diana, ampun, ampun Diana. Aku temanmu." Namun dari balik rambutnya, terdengar suara tangis. "Kenapa kamu tidak mencari aku waktu aku hilang? Kenapa kamu diam saja?" Rani hanya bisa menangis. Ketakutannya membunuh segala keberaniannya. Diana berjalan mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat tangan mayat itu hampir menyentuh wajah Rani, sesuatu menghentikan Diana dari belakang. Tubuhnya muncul bayangan Pak Joko. Namun ini bukan lagi Pak Joko sepenuhnya. Tubuhnya membusuk, kepalanya miring, matanya memancarkan kebencian yang membara. Dan ia berbisik dengan suara yang retak. "Ayo ikut aku Rani, sudah waktunya kau masuk ke dalam tanah." Rani pingsan seketika. Ketika ia sadar, Rani sudah berada di dalam liang kubur. Ai Mingkoba bergerak, namun tangannya terikat. Mulutnya disumpal kain. Di atasnya, cahaya bulan samar menembus sela-sela ranting pohon beringin. Dan di pinggir lubang, Pak Joko berdiri sambil memegang sekop. Ia tersenyum. Diana berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh luka. Namun senyumnya tenang. Kepalanya tertunduk. Rani ingin berteriak. Namun suaranya terkunci. Pak Joko mulai menyekop tanah. Segenggam demi segenggam, ia timbun tubuh Rani hidup-hidup. Setiap genggam tanah disertai satu kalimat lirih dari mulutnya. "Bersihkan, bersihkan, bersihkan." Diana tertawa kecil di sebelahnya. Tangisan Rani tertelan tanah. Namun, sesuatu menghentikan prosesi mengerikan itu. Dari keyohan, suara azan subuh menggema. Pak Joko mematung. Diana mendongak. Wajahnya berubah murka. Tubuh Rani berhenti ditimbun separuh. Pak Joko perlahan menoleh ke arah Diana. Matanya mulai sadar. Tangannya bergetar. Sekopnya jatuh ke tanah. Sejenak, kesadarannya kembali. Dan sadar. Ia hampir membunuh anak muridnya sendiri. Pak Joko terduduk di pinggir lubang. Ia mulai menangis. Tangis seorang manusia yang akhirnya sadar. Namun sudah terlambat. Diana berdiri diam. Kepalanya menunduk. Perlahan, tubuhnya menghilang menjadi debu. Kutukan itu belum selesai. Tapi Pak Joko tahu, malam tumbal ini belum berakhir. Di lubang kubur itu, Rani masih setengah tertimbun. Dan azan subuh hanya menghentikan malam neraka itu sementara. Pak Joko memandang langit. Air matanya bercucuran. "Maafkan aku Diana." Tapi suara Diana berbisik pelan dari udara. "Aku belum selesai." Dan malam itu, di balik bayang-bayang pohon beringin, arwah Diana masih duduk, menunggu korban berikutnya. Fajar merah merekah di langit Jakarta. Namun di halaman sekolah itu, pagi terasa seperti malam. Kabut tipis menggantung di sekitar pohon beringin tua. Udara diam, membeku. Di balik gundukan tanah basah, suara isak lirih masih terdengar. Rani, gadis, itu nyaris terkubur hidap-hidap. Tubuhnya lemah, tergeletak setengah tertimbun tanah. Tangannya gemetar, matanya yang bengkak hanya bisa memandang langit samar. Mulutnya masih tersumpal kain, air matanya membasahi pipi. Ia tidak tahu sudah berapa lama dirinya berada di dalam lubang itu.
Suara sekop berhenti sejak azan subuh. Namun sosok Pak Joko tak terlihat. Ia menghilang setelah momen kesadaran terakhirnya, meninggalkan Rani dalam kuburannya yang setengah. Jadi, tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Rani memejamkan mata, berharap itu bukan arwah Diana. Tapi langkah itu cepat. Seseorang berlari, sesosok tubuh membungkuk di tepi lubang. Wajahnya panik. Fajar, salah satu teman dekat Rani, yang sebelumnya berhasil lolos dari pembunuhan Pak Joko, kini menemukan Rani di lubang neraka itu. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali pakai tangannya sendiri. Rani, bangun, bertahan! Rani hanya bisa menangis. Nafasnya nyaris habis tapi ia sadar. Ia masih hidup. Fajar melepaskan sumpalan kain di mulutnya. Rani berteriak histeris, tangisnya meledak. Fajar, tolong aku, tolong aku. Dengan sisa tenaga, Fajar menarik tubuh Rani keluar dari liang kematian itu. Keduanya tergeletak di samping lubang. Nafas tersengal. Tubuh kotor oleh lumpur dan darah. Namun keduanya selamat. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Karena suara tawa, kecil, terdengar dari balik pohon beringin. Mereka berdua menoleh bersamaan. Di sana, berdiri sosok yang mereka kenal. Diana. Tubuhnya utuh, namun kulitnya pucat kebiruan. Rambut panjangnya tergerai. Seragam sekolahnya compang-camping, bercampur darah dan tanah. Wajahnya ditutupi rambut, namun bibirnya tersenyum tipis. Tangannya memegang pita merah. Seperti biasa, Pak Guru, sudah gagal lagi? Suara Diana pelan, namun jelas. Keduanya membeku. Diana melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur bercampur darah. Kenapa kalian selamat? Kenapa kalian tidak ikut aku? Rani dan Fajar saling berpelukan. Tak mampu bergerak. Diana mendekat, lebih dekat. Namun tiba-tiba, suara sekop menghantam. Sosok Pak Joko muncul dari kegelapan belakang pohon beringin. Tubuhnya sudah hancur. Matanya merah, bibirnya robek. Namun ia tersenyum aneh. Dengan sekop berkarat di tangannya, ia menghantam tanah di depan Diana, seolah ingin menghentikan langkah arwah itu. Sudah cukup Diana, suaranya serak, hampir tak terdengar. Sudah cukup, aku yang salah. Biarkan mereka pergi. Diana terdiam, kepalanya miring perlahan. Pak Guru, sudah lupa janji kita. Pak Joko menggenggam sekopnya erat. Tubuhnya limbung. Namun ia menatap lurus ke arah arwah muridnya itu. Aku yang harusnya ikut kau, bukan mereka. Rani dan Fajar hanya bisa terdiam, menyaksikan duel mengerikan antara arwah penasaran dan gurunya sendiri. Suara Diana tiba-tiba berubah lembut. Pak Guru, kau janji menemani aku di dalam tanah. Pak Joko menangis, air mata darah mengalir di pipinya. Ya, aku akan menemanimu. Dan dengan langkah perlahan, Pak Joko berjalan menuju liang kubur yang tadi ia gali sendiri. Ia berdiri di pinggir lubang. Biar aku gantikan tempat mereka. Diana tersenyum tipis. Pak Joko meletakkan skopnya. Tanpa berkata apapun, ia melompat masuk ke lubang. Diana perlahan berjalan ke bibir lubang. Ia menatap ke dalam, dan suara lirihnya berkata, "Selamat datang di rumah barumu, Pak Guru." Tanah di sekitar lubang mulai bergerak sendiri. Tanpa tangan manusia, tanah itu menimbun tubuh Pak Joko perlahan. Kepalanya masih terlihat. Pak Joko tidak melawan. Ia pasrah. Sambil menatap langit, ia berbisik, "Aku minta maaf Diana." Tanah terakhir menutup wajahnya. Hening. Diana menatap liang kubur yang kini sudah tertutup sepenuhnya. Ia diam beberapa detik. Lalu Diana mulai berjalan perlahan, mundur, membelakangi Rani dan Fajar. Ia berjalan menjauh menuju pohon beringin, sambil membisik, "Satu tumbal cukup untuk sekarang." Kemudian tubuhnya perlahan memudar dan menghilang sepenuhnya. Hilang bersama udara dingin subuh. Rani dan Fajar menangis keras. Namun mereka sadar, malam terkutuk itu telah selesai. Atau baru saja dimulai. Seminggu setelah peristiwa mengerikan itu, suasana di sekolah berubah drastis. Para guru mendadak bungkam. Kepsek menghilang, digantikan oleh seorang wakil kepala sekolah yang jarang bicara. Media tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi hanya menemukan lubang besar di halaman belakang sekolah dan satu sekop berkarat berdarah. Namun tidak ada mayat. Tidak.
Ada bukti. Tidak ada berita besar. Semuanya dibungkam. Rani dan Fajar tidak pernah kembali ke sekolah. Mereka dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa hari karena trauma berat. Mereka hanya bisa berkata berulang kali, "Dia belum pergi." Hingga suatu malam, seorang penjaga sekolah sedang berkeliling seperti biasa. Ia berhenti di dekat pohon beringin. Tempat itu sudah dipagari garis kuning oleh kepolisian. Tapi penjaga itu mendengar suara lirih dari balik batang pohon. "Pak Guru, ayo bermain lagi." Suara perempuan, halus, seperti nyanyian anak-anak. Penjaga itu terpaku. Tubuhnya gemetar, senter di tangannya jatuh. Ia mencoba lari, tapi dari dalam tanah di bawah pohon beringin, muncul tangan kecil, dingin, berlumpur, dan menarik kakinya masuk ke dalam tanah. Jeritannya mengoyak malam, tapi tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, satu sekolah geger karena penjaga itu menghilang. Tidak ditemukan jasad, hanya topi dan senternya tertinggal. Di sampingnya, ada pita merah, basah seperti habis direndam air es. Para guru mulai ketakutan. Beberapa siswa mengundurkan diri. Namun anehnya, pihak sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Hingga suatu hari, seorang ustaz datang. Namanya Ustaz Rahmat. Ia adalah mantan guru agama di sekolah itu dan pernah mengajar saat Diana masih hidup. Diana tidak bisa pergi. Ucapnya saat pertemuan darurat dengan guru-guru. Arwahnya terikat pada sekolah ini. Ia masih menyimpan dendam karena darahnya belum dibersihkan dan jasadnya masih tersembunyi. Para guru saling berpandangan. Salah satunya akhirnya mengaku bahwa ia tahu Diana tidak dikubur di rumah. Pak Joko memang sempat membawa jasadnya. Namun karena panik dan takut diketahui, ia memutar arah dan menguburkan Diana di bawah ruang kelas 9 bit. Seketika itu suasana mencekam. Ustadz Rahmat menunduk. Kita harus menggali. Kita mengangkat jasadnya dan memandikannya secara syariat. Kalau sekolah ini akan menjadi sarangnya. Malam itu, tim kecil terdiri dari Ustadz Rahmat, 2 guru pemberani, dan 2 orang pemuda dari kampung datang ke ruang 9 bit. Mereka mengangkat ubin lantai, menggali dengan hati-hati. Dan benar saja, setelah kedalaman 2 meter, mereka menemukan seragam sekolah yang sudah membusuk, tulang-tulang kecil, dan pita merah yang masih utuh seperti baru. Ustaz Rahmat menangis. Innalillahi. Dayana, maafkan kami. Mereka mengangkat jasad itu, memandikannya, membacakan Yasin, lalu menguburnya secara layak di pemakaman umum. Malam itu, hujan turun sangat deras. Namun tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya hujan. Siang, langit ikut menangis. Setelah pemakaman selesai, Rani dan Fajar hadir. Mereka datang untuk melihat penguburan sahabat mereka. Dengan bunga di tangan, mereka menunduk di depan nisan bertuliskan Diana Putri, Ramadhani 206, 204, maaf kami terlambat, bisik Rani. Namun belum sempat bangkit. Tiba-tiba angin dingin berhembus pelan dan terdengar bisikan di telinga mereka. Terima kasih. Aku sudah tenang, suara Diana. Mereka meneteskan air mata. Namun kini bukan karena takut, tapi karena lega. Arwah itu sudah pergi. Epilog sekolah kembali berjalan normal. Ruang kelas 9 bit direnovasi. Lantainya diganti. Namun pohon beringin tua itu tetap berdiri. Di bawahnya kini hanya rumput hijau dan udara dingin. Beberapa siswa mengatakan mereka kadang masih melihat pita merah bergelantungan di ranting. Hanya muncul saat pagi hari yang berkabut. Namun tidak ada lagi jeritan. Tidak ada lagi tanah yang bergerak. Karena dendam itu telah usai atau hanya sedang tertidur.